الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih patut kita ucapkan melainkan ucapan puja kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, di mana pada hari ini, di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, rajanya hari, kita dapat berkumpul, bertatap wajah, bersilaturahmi, menjalin ukhuwah Islamiyah. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi pilihan, Nabi akhir zaman, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khotib mengajak khususnya untuk diri khotib sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena balasan orang-orang yang bertakwa hanyalah surganya. Al-jannatu iddat lil muttaqin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu surah terpendek dalam Al-Quran selain surah Al-Kautsar, ada namanya surah Al-Asr, artinya demi waktu atau demi masa. Kenapa Allah bersumpah dengan nama makhluknya? Ada wadduha, demi waktu duha, wal qamari, demi bulan, wal fajr, demi waktu fajar, dan waktu-waktu yang lainnya. Karena waktu itu sangat berharga, sangat penting. Orang barat mengatakan the time is money, waktu adalah uang. Sedikit saja waktu dibuang sama halnya membuang jutaan rupiah. Orang Arab mengatakan al-waktu kasyayf, waktu bagaikan pedang. Kalau kita tak mampu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, maka waktu yang akan memotong-motong kita. Bagi kita selaku orang yang beriman, orang Islam, waktu adalah ibadah dan amal soleh. Kita gunakan waktu yang sementara ini untuk melaksanakan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya, sehingga kita tercatat menjadi golongan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Asr disebutkan wal asri, demi waktu. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khus, dalam keadaan merugi, dalam keadaan celaka, dalam keadaan tidak beruntung. Pertanyaannya, siapakah yang beruntung? Siapakah yang tidak merugi dalam ayat tersebut?
illal ladzina amanu, yakni ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin, percaya, dimanapun, kapanpun dia berada, ia iman kepada Allah. Ketika imannya dibawa kemana-mana, ketika dia menjadi pejabat tak mau korupsi, ketika dia menjadi pengusaha tak mau mengurangi dagangannya, ketika dia menjadi seorang dokter, menjadi dokter yang jujur, ketika dia menjadi seorang pimpinan, menjadi pemimpin yang adil, karena dia yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, wallahu samiul basir, dan Allah Maha tahu segala apa yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia iman kepada Allah dimanapun kita berada, bahkan ada dalam dirinya ihsan, anta'budallah, dia beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Tangan ini pasti kita gunakan untuk kebaikan, telinga ini pasti kita gunakan untuk mendengar yang baik, mata ini pasti kita gunakan untuk melihat yang baik, karena Allah Maha melihat. Bahkan kita merasa bahwa ada 2 malaikat yang namanya Raqib dan Atid, pencatat kebaikan dan keburukan, yang senantiasa standby terus mencatat kebaikan kita, keburukan kita. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang muncul, yang ditulis oleh para malaikat ini. Tapi ketika kita melakukan keburukan, maka keburukan yang tertulis. Jangan sampai kebaikan terkalahkan dengan yang nama keburukan, sehingga kita ketika wafat nanti Allah tunjukkan buku catatan buruknya yang lebih banyak daripada buku catatan amal baiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah merupakan tonggak pertama bagi seseorang untuk mendapatkan keuntungan di dunia bahkan di akhirat. Keberuntungan apa yang dia dapatkan adalah kebahagiaan yang merupakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan manusia yang tidak merugi alias yang mendapatkan keuntungan adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat, adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan amal soleh, amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, surah An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melaksanakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sementara dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi ketika kita hidup yang tidak lama ini, ada manusia yang hidupnya 100 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 50 tahun, bahkan hidup baru keluar dari perut ibu udah meninggal dunia. Bahkan ada yang belum keluar dari perut ibu sudah meninggal dunia, ibunya selamat, anaknya wafat. Ada yang selamat anaknya, bayinya, tapi ibunya yang wafat. Ada yang wafat ibunya dan anaknya. Ada yang selamat juga ibu dan anaknya. Itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ketika manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, bagaimana mengisi kehidupannya dengan sebaik-baiknya? Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Siapa yang panjang umurnya tapi baik amalnya, dia termasuk kategori sebaik-baiknya manusia. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluh, yang panjang umur tapi buruk amalnya. Mudah-mudahan kita hidup berada dalam kebaikan, berada dalam amal soleh, ketika wafat dalam keadaan baik, dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat, dalam keadaan membaca Al-Quran, sehingga mati husnul khotimah, mati dalam keadaan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal yang ketiga, golongan yang ketiga yang tidak merugi alias dia mendapatkan keuntungan adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Adalah orang-orang yang selalu menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka Rasul mengatakan, katakanlah yang baik walaupun itu pahit. Ketika mengatakan kebenaran ini selalu banyak halangan, tapi pahalanya luar biasa. Ketika teman kita melakukan pelanggaran, kekurangan, maka kewajiban kita selaku muslim, maka saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Ketika ada keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, dimanapun berada, pada saat dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berikan nasihat tentang kesabaran, sehingga hati mereka tampak lebih teguh, lebih sabar, karena Allah menyukai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Bahkan dalam sebuah pepatah mengatakan, man sabara zafir, barang siapa yang bersabar pasti beruntung. Kenapa beruntung orang yang bersabar? Karena dia mampu menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menerima hal yang tidak mengenakan, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari khutbah yang disampaikan oleh khotib barusan ada dalam kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir menjadi golongan orang-orang iman kepada Allah, golongan orang-orang yang senantiasa melaksanakan amal soleh, dan golongan orang-orang yang senantiasa melakukan menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di penghujung khutbah kedua ini, marilah kita berdoa sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memunajat, mudah-mudahan segala harapan, cita-cita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.